padamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Hai, Shalom dan selamat pagi kepada jemaat GCSM yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sebab kita bersama lagi melalui ibadah online kita pada pagi ini, dan kita sangat bersyukur sebab kita dapat bersama lagi melalui ibadah kita walaupun kita berjauhan, tetapi Roh Kudus tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Amin, saudara. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Mari kita membaca dalam Mazmur 150 yang menyatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Kita bersyukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan Dia mengatasi segalanya. Walaupun kita sekarang masih di dalam MCO, tapi saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang terus ada untuk setiap daripada kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami datang Tuhan menghadap takhta-Mu yang kudus, Tuhan, mempersembahkan sekali lagi Tuhan hidup kami, Tuhan Yesus, dan juga pada pagi ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan karena kami dapat Tuhan datang Tuhan, walaupun kami berpisah, tetapi Roh Kudus Engkau yang menyatukan kami Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan, dan seterusnya Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus yang Engkau persiapkan bagi kami Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami mengundang Engkau Roh Kudus yang terus Tuhan mengurapi kami, memberkati kami Tuhan, menguatkan, meneguhkan Tuhan yang lemah Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Sebab di dalam nama Yesus Kristus tidak ada yang mustahil, dan kami percaya Tuhan adanya Yesus kami mempunyai harapan hidup, sebab Engkau yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut Tuhan. Itu makanya Tuhan kami dapat mengatakan ada harapan Tuhan untuk hari esok kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di atas kasih-Mu Tuhan di atas kami Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan yang telah Engkau tumpah bagi kami, yang menebus kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita pada pagi ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Pulihkan selamatkan dan pulihkanku.
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Katakan haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Tuhan, Haleluya. Engkau Allah yang perkasa, Terima kasih Engkau Tuhan. Allah yang mulia Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Haleluya Yesus. Amen. Haleluya. Biarlah ini menjadi sebagai kerinduan bagi kita mengikut Yesus. Itulah keputusanku. Mengikut Yesus adalah anugerah yang Dia berikan. Haleluya. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
buat anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus. Inilah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami naikkan hanya bagi-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi, jemaat Grace Church Sri Muda ataupun jemaat yang lain bergabung bersama-sama dengan kami melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita bersyukur karena melalui platform online ini kita boleh sama-sama hadir, sama-sama belajar, bahkan berdiam di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau mendengar daripada firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menguat dan meneguhkan setiap pribadi kita. Dalam masa PKP ini, dalam masa lockdown ini, saya percaya kita bersama-sama mencari Tuhan, bersama-sama mendengar daripada Tuhan. Dalam hari-hari akhir ini, biarlah Tuhan menyatakan sesuatu, biarlah Tuhan menampakkan sesuatu kepada setiap pribadi kita. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur karena kesempatan ini sekali lagi kita boleh sama-sama belajar daripada firman Tuhan. And I myself very proud, sangat bersyukur karena kesempatan ini saya boleh berkongsi dengan kita, sekali lagi memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada setiap pribadi kita. Jadi sebelum kita mendengarkan daripada firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini sekali lagi Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, Tuhan, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengar ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman ini Tuhan Yesus menguatkan kami, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami Tuhan. Dalam badai-badai, pencobaan-pencobaan hidup, rintangan-rintangan hidup yang kami lalui hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menguatkan kami. Itu juga Tuhan dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Berkati lidah hamba-Mu untuk berbicara mengenai kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Tolong kami Tuhan Yesus untuk fokus, untuk telinga rohani kami dicelikkan, mata rohani kami dicelikkan, untuk melihat dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita hari ini, pernahkah kita melakukan ataupun mengerjakan sesuatu, namun apa yang kita kerjakan itu kita mengalami kegagalan? Atau kita berhenti di tengah jalan, kita kerjakan sesuatu dan kita tidak selesaikan sampai akhir, dan kita berhenti di tengah-tengah jalan. Atau mungkin kita melihat orang lain melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi mereka gagal melakukannya. Lalu kita berpikir bahwa jika kita yang mengerjakannya, kita pasti berjaya. Nah, tengok apa yang dia buat itu salah, lalu kita berkata, bukan begini. Begini bang, begini dan begini. We tend to think, dan ketika kita melakukan hal itu, kita pasti berjaya. Tidak salah saudara. Dan saya pasti pada pagi hari ini juga kita adalah orang-orang yang mau berjaya, ataupun pasti mau menang di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi bagi kita yang masih belajar, Anda yang masih belajar, yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, saya juga pasti kamu mesti mau berjaya di dalam pelajaranmu. Bagi kita yang bekerja, kami yang bekerja, saya juga mau berjaya di dalam career saya, dalam apa yang saya kerjakan. Bagi Anda yang sedang berbisnis pada pagi hari ini, saya tahu juga dan saya yakin juga Anda pasti mau berjaya di dalam bisnis yang Anda cemburi. Apapun itu yang kita kerjakan, kita semua mau berjaya. Nah, persoalan saya, adakah di antara kita pada pagi hari ini yang mau gagal? Ataupun yang hanya mau mengalami kegagalan saja dalam kehidupannya karena dia suka menjadi orang yang gagal? Saya yakin dan pasti tidak ada yang sedemikian di antara kita. Dan jika Anda yang seperti itu juga, firman Tuhan ini adalah untuk Anda juga. Ya.
Iya betul, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami yang namanya kegagalan. And that is the process of life. Itu adalah salah satu proses dalam kehidupan kita. Orang berkata bahwa kegagalan akan mengajarkan kita. Ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Tetapi kita tidak boleh berada di dalam kegagalan itu terlalu lama. Kita tidak boleh berduka atas kegagalan itu terlalu lama. Kita mesti bangkit daripada kegagalan itu. Karena kegagalan bukanlah sesuatu yang harus kita raihkan, melainkan kejayaan. Kita harus merayakan kejayaan, kita harus merayakan kemenangan. Bahkan pada hari ini di seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Bahkan negara kita sendiri sudah melakukan PKP beberapa kali. Ya, ada beberapa kali PKP. PKP yang pertama, ketika ia gagal, ada PKP yang kedua. PKP yang kedua gagal, ada PKP yang ketiga. Atau mungkin lebih daripada 3 saudara PKP. Kita tidak tahu, kita tidak pasti berapa kali PKP sudah dilaksanakan di negara kita. Karena banyak sekali cara PKP itu dilaksanakan. Sehingga kita pun confused. PKP di, PKPP, dan sebagainya. Tapi satu hal yang menarik, yang sering digunakan adalah, pada hari ini adalah, kita belum menang. Kita mesti menang. Nah, saya menangkap hal ini, dan saya merasakan sesuatu yang indah daripada persepsi yang lain. Jadi saya mengambil ini sebagai tajuk khotbah yang ingin saya kongsikan pada hari ini, yaitu kita mesti menang. Saya dan saudara mesti menang. Nah, kemenangan bukan hanya melawan COVID-19 yang sedang terjadi ini, tetapi menang sebagai seorang Kristen. We have to be a successful Christian. Kita harus menjadi seorang Kristen yang berjaya. Bukan berjaya dalam bisnis dan sebagainya, tapi as a Christian, kita harus berjaya, kita harus menang. Nah, ini adalah satu yang sangat penting, ataupun this is so true for all of us yang kita panggil believers. We must win. Maka di dalam Alkitab mencatatkan bahwa kita ini adalah lebih daripada pemenang. Kita adalah lebih daripada pemenang. Ada ungkapan mengatakan begini, bukan susah untuk menjadi susah, dan bukan senang untuk menjadi senang. Maksudnya begini, untuk kita menjadi seorang yang gagal, ataupun untuk kita mencapai sebuah kegagalan dalam kehidupan kita, itu sangat mudah. Ya. Tetapi untuk kita berjaya, untuk kita menang, itu tidaklah semudah apa yang kita sangkakan, ataupun tidaklah semudah mencapai kegagalan. Namun melalui firman Tuhan hari ini saya mau mengingatkan kita, mengingatkan diri saya, mengingatkan saudara bahwa kita mesti menang. Saya dan saudara mesti menang. Katakan bersama-sama, kita mesti menang. Nah, kembali kepada tema kita pada tahun ini, yaitu yang diambil di dalam Titus pasal yang kedua ayat 13. Yang berbunyi menantikan penggenapan pengharapan penuh berkat dan penyataan kemuliaan. Menantikan penggenapan pengharapan penuh berkat dan penyataan kemuliaan. Nah, dalam keadaan yang terbatas hari ini, dalam keadaan lockdown, bagaimana dengan semangat kita menjalani, menghidupi tema kita pada tahun ini, dalam kita menantikan penggenapan pengharapan itu, saudara? Adakah kita masih bersemangat? Adakah kita masih menantikan hari itu dengan penuh gairah, dengan penuh semangat? Jika tidak, saudara, saya mau pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita mesti menang. We have to win this. This battle kita harus menang bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa hal. Ada 5 hal yang ingin saya kongsikan dengan kita, ataupun ada 5 poin yang ingin saya kongsikan kepada kita untuk kita mencapai kemenangan ini di dalam Kristen. To be successful as a Christian, menjadi orang Kristen yang berjaya, menjadi orang Kristen yang menang. Yang pertama adalah fokus.
Katakan fokus. Nah, untuk kita menang sehingga pada hari penggenapan pengharapan penuh berkat itu dan juga penyataan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu fokus. Our faith need focus. Iman kita perlu fokus. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman mustahil didapati keredaannya. Sesiapa yang datang kepada Allah mestilah beriman bahwa Allah wujud dan Dia memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha untuk mencarinya. Jika kita mencari Dia, firman Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha mencarinya. Dikatakan memberikan ganjaran kepada siapa? Kepada mereka yang berusaha mencarinya. If we focus, we will find Him. Nah, apa yang terjadi jika kita hilang fokus? Ketika kita mulai hilang fokus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apa yang terjadi? Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 28 hingga 31 ada sebuah kisah yang sangat populer daripada zaman sekolah minggu. Ada hari ini juga sangat luar biasa, sangat dikenali oleh ramai orang, yaitu di mana Petrus berjalan di atas air. Dikatakan begini, Petrus berkata, Tuhan, jika benar Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkanmu. Marilah, sahut Yesus. Nah, Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air ke arah Yesus. Tetapi apabila menyadari betapa kencangnya angin, Petrus berasa takut lalu mulai tenggelam. Tuhan, selamatkanlah aku, serunya. Yesus segera menghulurkan tangan, memegangnya lalu berkata, begitu tipis kepercayaanmu, mengapa engkau ragu? Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Petrus mulai hilang fokus, dia mulai tenggelam di dalam lautan itu. Dia lupa bahwa siapa yang ada bersama-sama dengan dia di tengah badai itu. Di tengah-tengah lautan itu, saudara, dia lupa siapa yang bersama-sama dengan dia. Karena dia beralih fokus kepada badai ataupun angin kencang yang datang. Nah, kita sebagai manusia, we as a human, seringkali lupa ada Tuhan Immanuel, ada Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kita di tengah-tengah badai hidup yang kita lewati. Ketika kita lupa, kita mulai khawatir. Disinilah kita akan tenggelam bersama-sama dengan masalah dan pergumulan kita. Pada mulanya kita melihat bahwa our God is bigger than anything. Tetapi when a problem come, ketika ada pergumulan datang, ada permasalahan datang melanda kehidupan kita, kita merasakan bahwa my problem is bigger than my God. Dan fokus kita hanya kepada problem kita. Bagaimana kita harus deal dengan masalah ini. Bagaimana dan bagaimana. Kita lupa bahwa ada Allah yang control everything. God is in control, saudara. Nah, inilah menjadi sebab mengapa kita sebagai manusia, kita sebagai orang percaya, kita tidak akan menang di dalam perjuangan kita. Kita kalah, kita kecundang di tengah-tengah jalan karena kita hilang fokus kita. Jadi kita perlu fokus kepada siapa yang ada bersama-sama di hidup kita. Mari kita fokus bersama-sama dengan Allah Immanuel, Allah yang ada bersama-sama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Yang kita lalui, we know God is with us. Dan juga kita harus fokus kepada kerajaannya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18, kami tidak mementingkan hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu cuma sedetik, manakala yang tidak kelihatan itu kekal. Saya ulangi, kami tidak mementingkan hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sedetik, manakala yang kelihatan itu kekal. Adakah kita seperti ini, saudara? Dikatakan karena yang kelihatan itu cuma sedetik, maksudnya sangat singkat, sesaat, sedetik saja, saudara. A few seconds. Tetapi yang tidak kelihatan itu dikatakan kekal. Bahkan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua dikatakan ataupun mengingatkan kita, tumpukan pemikiranmu kepada hal-hal di surga, bukan hal-hal di bumi.
mengajak kita supaya menumpukan pemikiran kita kepada hal-hal yang di atas, hal-hal yang di surga, bukannya hal-hal yang di bumi ini. Karena hal-hal yang di bumi ini hanya sekejap saja. Bahkan ada lagu yang mengatakan hidup ini hanya sementara. Ada hari ini, mungkin esok tidak ada. Kita hanya hidup dalam dunia yang serba sementara, yang sangat-sangat singkat. Jadi saudara, saya mengajak kita dalam kehidupan yang singkat ini, mari kita belajar fokus. Kita perlu fokus karena kita mesti menang. Poin yang kedua adalah ketabahan. Untuk kita menang, kita memerlukan yang namanya ketabahan. Di dalam kehidupan kita memerlukan ketabahan. Sebagai seorang Kristen, kita memerlukan ketabahan, perseverance. Kita memerlukan ketabahan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit selalu cerah. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen itu semuanya enak-enak, semuanya baik-baik. Hidup kita sebagai manusia, yang namanya manusia, tidak akan pernah lari daripada pencobaan. Tidak akan pernah lari daripada penderitaan, daripada kesusahan dan halangan-halangan yang lain. Tidak semuanya indah-indah belaka. Tetapi ketabahanlah yang akan membezakan kita dengan orang lain. Ketabahan inilah yang diperlukan, yang ada, seharusnya ada di dalam diri orang percaya, yang membezakan kita dengan orang lain. Dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 hingga 14. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya. Tetapi satu perkara kulakukan, melupakan segala yang di belakangku dan coba mendapatkan segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat, mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Oleh itu, semua yang matang antara kita hendaklah berfikiran demikian. Dan jika berbeza fikiranmu dalam apapun, Allah akan menyatakan hal itu juga kepadamu. Tetapi setakat yang kita capai, marilah kita menempuhnya dengan demikian juga. Rasul Paulus berkata bahwa tetapi satu perkara yang kulakukan, dia katakan apa? Yaitu melupakan segala yang di belakang dan coba mendapatkan segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat, mendapat ganjaran, yaitu panggilan kita ke surga di dalam Yesus Kristus. Whatever happen, we need to move forward. Paulus berkata, melupakan segala yang di belakang. Apapun yang terjadi di belakang, masa lalu kita lupakan, tapi we need to move forward. Melihat ke depan, apa yang tersedia di hadapan. Marilah kita menempuhnya bersama-sama, kata Paulus. Nah, Paulus sadar bahwa seseorang yang mau menang itu tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah berputus asa. Dan seseorang yang menyerah dan berputus asa tidak akan pernah menang. Ini adalah hukumnya, saudara. Jika kita berputus asa, jika kita menyerah di tengah jalan, kita tidak akan pernah menang. Apa yang Paulus tahu, apa yang Paulus mengerti adalah bukanlah menyerah, tetapi dia hanya tahu yang namanya ketabahan. Ketabahan. Karena dia melihat ke depan. Jadi saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini kita tidak boleh menyerah. Pada pagi hari ini kita harus tabah, karena kita mesti menang. Hal yang ketiga adalah bayar harga. Untuk menang, ada sebuah harga yang harus kita bayar. Dan sebagai seorang Kristen, kita perlu tahu harga mengikut Yesus. Yesus berkata, jika engkau mau mengikutku, pikulah salibmu. Pikul salib, kita mengikuti Yesus. Dalam Lukas 14 ayat 28 hingga 30 dikatakan begini. Jika seseorang antara kamu ingin membina sebuah menara, dan dia akan terlebih dahulu duduk dan menganggarkan perbelanjaannya untuk memastikan sama ada dia mempunyai uang yang cukup untuk menyiapkan pembinaan itu. Jika dia sudah meletakkan asas menara itu tetapi tidak dapat menyiapkan pembinaannya,
semua orang yang melihat hal itu akan mengejeknya. Orang ini telah melakukan pembinaan itu, tetapi tidak dapat pula menyiapkannya. Dikatakan saudara, seorang yang mau membuat sebuah menara, yang mau membangun sebuah menara, harus membuat kira-kira berapa harga, apa cost, raw material, ini, itu, dan sebagainya. Adakah cukup untuk membina sebuah menara yang ketinggian demikian. Apakah semua costnya cukup? Karena kalau kita terus mendirikannya tanpa mengira cost, tanpa tahu cost ataupun harga yang harus dibayar, seperti yang dikatakan di sini, orang akan melihat dan mengejek kita. Dikatakan orang ini telah memulakan pembinaan itu, tetapi tidak dapat pula menyiapkannya. Kita akan menjadi bahan ejekan orang lain. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita Kristen, tapi kita tidak dapat membayar harga, orang akan mengejek kita, saudara. Ya, karena kita boleh mengaku kita orang Kristen, tetapi jika kita tidak sanggup membayar harga sebagai seorang pengikut Yesus, kita hanyalah Kristen di atas nama. Nah, sebab itu dalam ayat tadi dikatakan semua orang yang melihat hal itu, seorang yang membina menara itu akan mengejeknya. Karena apa yang dia mulakan, apa yang dia katakan, apa yang orang tahu, dia tidak mengerjakannya. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen. Orang tahu orang Kristennya begini-begini, tapi kalau kita tidak melakukannya, hal ini memberikan pandangan negatif, stigma negatif di dalam kalangan orang Kristen. Orang akan berkata bahwa orang Kristen ini kafir, orang Kristen ini pemabuk, orang Kristen ini pembohong, orang Kristen ini begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Why? Kenapa ada stigma? Kenapa ada pemikiran yang begini di antara orang lain terhadap kita? Karena kita tidak sanggup membayar harga. Kita mengaku diri Kristen, tapi kita tidak sanggup untuk membayar harga. Nah, menjadi orang Kristen ini bukan hanya sampai kita dibaptis. Kita dibaptis, ya, I'm a Christian, puji Tuhan. Tetapi menjadi Kristen ini adalah setia sampai kepada akhir hidup kita. Jadi jangan pernah fokus, jangan pernah target dalam kehidupan saya mau menjadi orang Kristen. Bagaimana baptis? Tidak, saudara. Kita harus memberikan diri kita untuk dibaptis, mengaku Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memberikan diri untuk dibaptis, dan terus menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Menjadi pengikut Yesus, membayar harga. Bahkan Yesus sendiri membeli kita, membayar kita, bukan dengan emas, bukan dengan perak dikatakan, tetapi dengan nyawanya sendiri. Dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Dengan harapan nyawa diganti dengan nyawa. Dia memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita ini bernyawa, supaya kita hidup, memiliki sebuah hidup di dalam Dia. Ya, nyawa ganti nyawa bukan bermaksud kita harus membunuh diri, tidak. Tetapi kita harus belajar menjadi sama seperti Yesus, taat sehingga kematian, bahkan kematian di kayu salib. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mengajak kita mesti sanggup membayar harga, karena kita mesti menang. Yang keempat adalah matlamat. Memiliki matlamat adalah penting untuk kita menjadi seorang pemenang. Karena tanpa matlamat, bagaimana kita tahu kemana kita pergi? Bagaimana kita tahu halah tujuan kita, our direction, kemana kita mau pergi? Kita tidak ada matlamat. Kita tidak ada tujuan. Bagaimana kita tahu untuk ke sana, ke destinasi yang mau kita tuju? Bagaimana kita tahu bila kita akan sampai ke sana? Because we don't have, karena kita tidak memiliki matlamat. Ya, karena tanpa matlamat, kita akan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita. Nah, saudara-saudari, sudahkah kita menetapkan matlamat kita hari ini sebagai seorang Kristen? Di dalam pandemi COVID-19 ini, di dalam pergumulan yang hari ini, dalam lockdown yang terjadi pada hari ini, sudahkah kita menetapkan matlamat kehidupan rohani kita? Apakah kita mau hanya tidur di rumah, ataupun hanya duduk di rumah sampai bila-bila? Nah, kembali kepada tema kita, menanti penggenapan penuh berkat.
Saya mau ada pada hari itu di mana penggenapan pengharapan penuh berkat itu dan penyataan kemuliaan Tuhan Yesus itu terjadi. Saya mau ada di situ pada hari itu. Dan saya juga mau saudara ada bersama-sama dengan saya di situ. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa kita bersama-sama, saya dan saudara ada pada hari penggenapan penuh berkat itu dan pada hari penyataan kemuliaan Tuhan Yesus itu? Yaitu kita harus memiliki matlamat yang sama, memiliki tujuan yang sama. Nah, sama seperti Paulus katakan, aku terus berusaha ke arah matlamat, mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih, matlamat kita pada hari ini adalah untuk bersama-sama, ada bersama-sama di hari penggenapan penuh berkat itu. Saya dan saudara ada di situ. Matlamat kita harus ada di situ. Dan biarlah kita bersama-sama fokus berjalan sebagai sebuah gereja di dalam satu tema yang sama, berjalan bergerak bersama-sama. Matlamat ini sangat penting, saudara. Dan saya mau kita pada pagi hari ini memiliki matlamat karena kita mesti menang. Kita mesti menang bersama-sama, maka kita perlukan matlamat dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir adalah sampai ke penghujungnya. Nah, segala sesuatu pasti ada penghujungnya. Dan kita perlu sampai kepada penghujungnya. Jika ada permulaan ataupun jika ada awal, pasti ada akhirnya. Segala sesuatu pasti ada awal dan akhirnya. Bahkan cerita pun ada awal, pasti ada ending, the end. Ya, ada kelahiran, pasti ada kematian. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Bahkan dalam firman Tuhan juga menyatakan bahwa langit dan bumi ini juga akan berlalu ataupun akan ada akhirnya. Tetapi firman Tuhan itu akan tetap. Ya, firman Tuhan itu akan tetap. Karena apa? Karena Yesus sendiri berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Dia adalah awal dan akhir. Dia ada di awal, dia ada di akhirnya. Segala sesuatu akan berakhir, tetapi firman Tuhan akan tetap. Jadi saudara, bagaimana pengakhiran kehidupan kita nanti? Nah, hidup kita ini pasti ada akhirnya. Jangan menganggap bahwa kita akan ini forever young. Ya, jangan menganggap kita ini akan hidup selama-lamanya. Tidak. Kita hidup pasti juga akan ada kematiannya. Nah, saya sangat sedih saudara hari-hari ini melihat orang-orang yang kita kenal, baik dalam family, baik dalam kawan-kawan rapat kita, ataupun saudara kita yang kita kenal. Mereka berhenti di tengah-tengah jalan. Mereka tidak sampai di penghujung iman mereka, perlombaan mereka. Mereka berhenti karena mungkin habuan yang ada, ataupun yang diberikan, yang ditawarkan oleh dunia, ataupun apa yang mereka terima, apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Mereka berhenti di tengah-tengah jalan. Dulu mungkin menjadi orang yang setia, yang memimpin pujian, yang memimpin di komsel dan sebagainya. Tapi akhirnya saudara, mungkin mereka mengikut kepercayaan lain. Dan yang lebih sedih, membuat pengakuan bahwa semua agama itu sama, Tuhan yang sama. Ini adalah satu persepsi atau satu deklarasi yang salah. Memang setiap agama itu mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama itu sama. Karena apa? Karena agama itu bukan hanya sekadar agama, tapi berbicara tentang keselamatan, tentang destinasi akhir kehidupan kita, penghujung kehidupan kita. To back to our Creator. Jadi jika kita memiliki pemikiran yang begini, yaitu kita memiliki Allah yang sama, kita memiliki Tuhan yang sama, agama semua itu sama, kita sebenarnya salah, saudara. Ya, sebenarnya kita belum mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah pada hari ini. Saudara belum kenal sepenuhnya. Nah, jadi saya mengajak kita, ketika kita mau menyerah, ingat kembali kepada firman Tuhan dari Sunday School yang kita dengar, ataupun dari kecil yang kita pernah dengar, dari firman-firman Tuhan yang kita dengar, dari khotbah dan sebagainya.
Kita kumpulkan segala kekuatan kita. Ayo kita bangkit semula dan bagi tahu, tell yourself, saya mesti menang. Saya mesti sampai kepada penghujungnya. Ya, selagi kita belum sampai kepada penghujungnya, we must keep going. We must keep going. Keep going and keep going. Karena sampai pada penghujungnya adalah segala-galanya. Itulah titik akhir, noktah, the end. Karena tanpa penghujung, tidak ada hal yang lebih penting. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, penghujungnya adalah yang terpenting. Tidak kira betapa banyaknya ataupun berapa banyak kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini, ataupun dipanggil pahala. Kalau kita melakukan banyak kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, saudara. Tapi kalau kita tidak mencapai kepada penghujungnya dengan betul, itu akan menjadi sia-sia. Ataupun mungkin selama hidup kita melayani Tuhan, kita melakukan segala pekerjaan yang baik, setia taat kepada Tuhan, tetapi kita tidak sampai kepada penghujungnya, semuanya adalah sia-sia. Karena yang terpenting adalah pada titik akhir, yaitu pada garisan akhir kehidupan kita. Kita mesti sampai kepada penghujung. Kita mesti harus sampai kepada the end, ya, kepada garisan akhir itu, saudara. Kita mesti menang. Setiap kita mesti menang pada pagi hari ini. Jadi sebagai penutup saya mau kita renungkan sekali lagi. Bagaimana dengan fokus kita pada hari ini? What about our focus today? Apakah kita masih boleh melihat apa yang Tuhan mau kita lihat pada hari ini? Apakah kita masih boleh fokus kepada rencana Tuhan di bagi hidup kita, di dalam hidup kita? Ataupun adakah kita melihat badai kehidupan lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah? Bagaimana dengan ketabahan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita cukup fokus untuk tabah, untuk bertahan, untuk tidak menyerah? Adakah kita menyerah ataupun putus asa? Itu adalah sebahagian daripada kamus kehidupan kita. Iya, dalam hidup saya harus menyerah kadang-kadang, saya harus berputus asa. Jangan, saudara. Adakah roh berputus asa itu ada di dalam kamu yang membuatkan kamu mau menyerah? Pagi hari ini dengarkan saya baik-baik, bahwa ketahuilah bahwa ada roh kemenangan di dalam kamu yang mau kamu menang. Dan roh yang ada daripada dalam kita, kata firman Tuhan, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi bagaimana dengan matlamat kita hari ini? Adakah kita masih boleh melihat matlamat kita dengan jelas di dalam Tuhan? Our purpose dalam Tuhan, apakah kita masih boleh melihatnya, tujuannya, ataupun target kita, fokus kita kepada Tuhan? Adakah kita masih menuju ke arah matlamat itu dalam kehidupan kita? Hari ini dalam tema kita tahun 2021, apakah kita masih menuju kepada tema itu? Ataupun kita sudah lalai, kita sudah mulai buat kerja kita sendiri, lupa apa yang harus kita kerjakan sebagai jemaat Tuhan di GCSM? Apa tema gereja kita? Kita lupakan segalanya. Atau apakah kita masih berlari kepada Tuhan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus? Apakah kita hari ini masih sanggup bayar harga? Hari-hari yang kita lewati, apakah kita masih sanggup bayar harga? Apakah kita masih mau taat kepada Tuhan? Atau adakah kita masih mau menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan? Obedient, menjadi seorang yang obedient, seorang yang taat. Apapun harga yang harus dibayar, apakah kita mau membayarnya? Seperti apa yang Yesus lakukan, memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Apakah kita tekad untuk sampai kepada penghujungnya? Nah, keazaman untuk sampai kepada penghujungnya adalah kunci yang akan menggerakkan kita untuk sampai kepada garisan akhir. Jika hari ini kamu merasa bahwa kamu tidak boleh lagi untuk meneruskan perjuangan imanmu sampai kepada penghujungnya, I want to tell you, ini adalah saatnya kita memerlukan kekuatan dari Roh Kudus. We need a strength from the Holy Spirit.
Seperti yang saya katakan dalam khotbah saya yang lalu, bahwa firman Tuhan berkata, bukan dengan gagah, bukan dengan keperkasaan, melainkan rohku, kata Tuhan. Hanya Roh Kudus Tuhanlah yang akan menguatkan kita, empower kita untuk masuk dan membolehkan kita melakukan hal-hal yang hari ini yang kita rasakan mustahil, sehingga menyebabkan kita mau surrender. Roh Kudus akan membantu kita untuk sampai kepada penghujungnya dengan baik. Dan kamu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jika kamu belum menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, belum membuat keputusan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, mari saya mengajak saudara, buatlah keputusan itu hari ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Hidup ini hanya sementara, saudara. Selagi masih ada kesempatan, hari ini berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena keputusan hari ini, keputusanmu hari ini akan menentukan hari esokmu di dalam Tuhan. Dan kita harus menang bersama-sama sebagai seorang Kristen. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Bapa yang baik Tuhan, hamba bersyukur pada saat pagi hari ini untuk firman-Mu Tuhan Yesus menguatkan kami, memberikan kami satu pandangan baru bahwa kami mesti menang. Dalam situasi yang kami alami hari ini Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mesti menang. Dan di dalam Engkau Tuhan kami temukan juga bahwa kami harus menang. Kami harus menjadi seorang Kristen yang menang, orang Kristen yang berjaya sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk firman Tuhan yang kami belajar hari ini. Ajar kami untuk fokus Tuhan kepada Engkau. Kami hidup dalam hari-hari yang penuh dengan dugaan, uncertainty Tuhan Yesus. Banyak hal-hal yang mungkin tidak diduga terjadi. Tapi let our focus hanya kepada Engkau. Biarlah fokus kami hanya memandang kepada Engkau. Dan kami tahu bahwa apapun yang kami lewati, kami boleh melewatinya dengan kekuatan yang daripada Engkau. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Juga Tuhan Yesus matlamat kami bersama-sama. Biarlah kami fokus, biarlah matlamat kami Tuhan Yesus untuk ada bersama-sama dengan Engkau. Matlamat kami bersama-sama untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Bertemu Engkau muka dengan muka pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini juga Tuhan Yesus, kami mohon kekuatan daripada Engkau, ketabahan yang daripada Engkau Tuhan Yesus, untuk kami menempuhi hari-hari kami. Juga Tuhan ajar kami untuk membayar harga. Hidup sebagai orang Kristen harus membayar harga. Beri kami Tuhan Yesus hati yang taat kepada Engkau, sehingga berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan Yesus. Kami memikul salib kami dan kami mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan yang terpenting Bapa di surga, dalam perjalanan iman kami, dalam kami menjalani hari-hari kami, dalam kami menantikan kedatangan Tuhan, jangan biarkan kami gugur, jangan biarkan kami rebah, tapi rangkullah kami erat Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sehingga kepada penghujungnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kuatkan dan teguhkan kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kuat dan teguhkan kami. Hamba berdoa Engkau yang memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, hamba berdoa jika ada di antara kami pada pagi hari ini yang pertama kali mendengar tentang Engkau Tuhan Yesus, hamba berdoa Engkau yang bekerja dalam kehidupan mereka. Dan jika hari ini Tuhan Yesus dia berseru kepada Engkau, Tuhan, Tuhan selamatkanlah aku, maka biarlah keselamatan itu terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, ialah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Teruskan kami Tuhan Yesus, semangat kami untuk kami sama-sama menang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, sebelum kita bersurai, saya mau melepaskan doa berkat buat setiap pribadi kita. Angkat kedua tanganmu dimanapun engkau berada. Terimalah berkat yang daripada Tuhan kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu damai dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu kedamaian. Saya berdoa berkat Tuhan akan mengejar engkau, perkenanan Tuhan akan ada di atas hidupmu, sehingga apa yang akan kerjakan akan berhasil. Dan hanya berdoa perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus ada di atas setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sekian saja firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.